kami suruh bapaknya yang beliin lah. Kayak jadi cerita pertama ini tuh, aduh, kejadian horor gitu. Jadi mama aku itu diceritain bau aku kalau rumah opung aku. Nah, opung itu artinya itu ya apa, nenek dan kakek itu. Bilang aja opung doli itu untuk kakek dan opung boro itu untuk nenek. Nah, rumah mereka kan besar tuh, lantai 2. Nah, kebetulan opungku ini sering banget bepergian, jadinya rumahnya tuh kadang suka sepi. Karena mereka tuh bepergiannya tuh bukan yang kayak cuman di daerah situ-situ doang, tapi mereka tuh perginya tuh kayak keluar dari Kalimantan Selatan ini. Ya tapi pernah lah ya di Kalimantan Selatan ini. So, jadi gini ceritanya. Nah, katanya di rumah opungku itu ada setan. Iya benar, ada setan guys katanya. Nah, ini anggap saja lah saya itu sudah tamat. Nah, kenapa bisa dibilang ada setan? Ternyata tuh kayak gini guys. Jadi orang-orang rumah, bukan orang-orang rumah sih, enggak sih, di sebelah rumah opungku tuh kan masih ada rumah saudaranya. Nah, mereka tuh katanya kayak rumahnya itu barangnya itu jatuh terus, dan fotonya miring dan salibnya juga miring guys katanya. Nah, itu jadinya kayak hantu gitu kan, jadinya kayak horor gitu kan. Akhirnya bawa aku datang ke situ. Nah, ternyata pas bawa aku udah datang kan itu ada ruang tamu ketiga ya. Nah, di situ tuh emang ada kayak vas bunga. Itu tempat yang jarang ditempatin juga. Vas bunga. Ya pokoknya kayak cendel apa sih tuh, yang kayak vas bunga, cuman tuh bedanya gede banget tapi nggak diisi bunga, kayak barang-barang aja gitu. Nah, terus bawa aku videoin lah itu, disclaimer bahwa itu tante ya. Nah, tiba-tiba itu jatuh dong, jadinya pecah guys. Sudah deh kayak gitu. Nah, akhirnya pas mereka datang lagi ke situ, mereka ngeliat di pintu itu ada yang kayak bahasa Jawa gitu. Itu sih yang katanya tuh ditulis setannya guys. Bahasa Jawa gitu. Nah, aku lupa bahasa Jawanya apa, cuman kalau nggak salah artinya tuh kalian akan mati gitu ya, nggak tahu deh. Wah, horor banget. Terus udah waktu itu dipanggil pendeta. Nah, udah deh gangguannya hilang, tapi opung baru aku ini masih kayak nggak mau tidur di situ. Jadinya mereka tidur di rumah saudaranya, sedangkan opung aku yang opung doi aku itu yang cowok itu tidur di situ, bukan di rumah saudaranya yang di sebelah rumahnya. Jadi menurut aku agak serem sih. Terus setelah kejadian itu, setelah udah diberkatin semuanya, oh iya, kalau nggak salah itu pernah pas di atas ini kita samarin aja, maaf suaraku, samarin aja namanya itu Abang Rama ya. Nah, jadi Abang Rama ini kan naik ke lantai atas, terus katanya dia tuh ditarik gitu sama setan guys. Itu kata sepupu aku ya, cuma nggak tahu lagi. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian kami ada acara di situ kayak arisan gitu, itu 2 kali sih. Dah, gitu deh ceritanya. Oke, lanjut, ada cerita horor lagi dari aku. Nah, cerita horornya tuh apa sih? Jadi ini pas aku kecil, beneran pas aku kecil, aku sama sepupu aku. Sepupu aku ada 2, mereka tuh adik kakak. Kita samarin aja, yang paling tua ini Star, dan yang paling kecil ini kita samarin Putri aja kali ya. Nah, jadi aku kan main ke tokonya si Star. Nah, si Star itu punya toko makanan kucing, sampai sekarang masih ada. Nah, aku kan main di situ sama adik aku kan, adik aku yang cowok ya. Nah, jadi itu kan malam kami kan ke ruko kosong gitu kan, bukan masuk ke dalam rukonya, tapi kayak ruko kosong, kita di luar, dan itu kan emang gelap gitu kan. Nah, kebetulan ada udah aku gitu. Ini udah aku ada 2, udah aku yang punya toko sama udah aku yang dari bapak aku. Udah itu kayak om gitu, nggak tahu deh, pokoknya kalian tontonin aja. Nah, udah aku ini kan bawa mobil nih, udah kita bilang aja udah mobil aja lah ya, karena kalau kalau yang udah makanan kucing kita bilang udah makanan kucing, udah mobil kita bilang udah mobil. Nah, udah mobil ini kan bawa mobil tuh ke tokonya sepupu aku. Kebetulan dia tuh parkirnya tuh di ruko kosong gitu yang nggak ada lampunya, pokoknya lampu luarnya mati. Kami kan main-main tuh di daerah situ kan. Nah, kami tuh ke depan mobilnya. Pas sampai ke depan mobilnya ada kayak cewek, mukanya tuh rata, dan ini bener kami yang lihat semua, aku, adik aku, dan Star, dan siapa, Putri itu. Dan itu kami langsung kabur guys, karena ya kayak
kami tuh liatnya tuh realistis banget, kayak benar-benar rambutnya panjang, mukanya rata, bajunya putih. Dia tuh duduk di depan mobil, maksudnya di dalam mobil, cuman yang bagian depannya tuh. Dan kami akhirnya ngadu ke udah mobil ini, terus kata udah mobil, paling itu cuma kursi doang. Padahal kami emang liatnya tuh sejelas itu, dan ini aku nggak ngarang karena ini benar-benar yang kami alami, dan ini udah kami ceritain ke teman sekelas. Bahkan sepupu aku aja emang udah kayak percaya banget kalau mereka tuh juga ngeliat hantunya, guys. Oke, lanjut. Di sini aku mau cerita lagi. Ini kita udah mainin gak sih? Oh belum. Aku mau cerita ini pas kelas 5. Jujur itu kayak masa pertemanan yang paling berat menurut aku, guys. Kita samarin aja nama teman aku yang sekarang deket sama aku itu ada kayak sebentar 5 orang ya. Itu aku. Aduh, ini emang agak panjang gitu. Ini kita pakai nama ini aja ya. Aku Ziva, Bintang, Valen, Karen. Nah, kami tuh emang pas kelas 5 tuh kami tuh satu circle, dan ada satu anggota lagi. Ini aku samarin aja lah ya namanya. Ica aja deh, Ica ya. Nah, jadi kami tuh dulu satu circle tuh berenam sama si Ica ini. Nah, jadi kami tuh emang suka kayak berantem gitu kadang sama si Ica. Mungkin karena kami tuh kurang gimana gitu sama si Ica ini ya. Nah, udah deh, akhirnya kami kayak musuhan gitu. Terus Ica itu sama circle sebelah. Nah, kebetulan waktu itu aku kan duduknya deket dia, cuman udah dipisah gitu loh. Jadi kayak sebelah aku tuh cowok, nah sebelah cowok itu tuh si Ica. Nah, sebelah aku tuh kita samarin aja ini cewek, Vita aja kali ya. Nah, jadi udah deh, akhirnya aku ceritain ke Vita kalau aku musuhan sama si Ica ini. Nah, terus Vita tuh kayak ngedukung aku gitu kan. Nah, yaudah deh. Terus ini guys, pas istirahat ketiga mau les, kita samarin aja namanya temen aku ini si Zan. Nah, enggak sih, pokoknya habis itu ternyata si Vita ini dia malah ke circle yang lagi kami musuhin ini. Soalnya circle sebelahnya tuh kayak ikut campur gitu loh. Nah, deh kami kayak udah suka kan, masalah kami udah kayak wah temen baru. Tapi taunya dianya juga ngikut-ngikut ke circle sebelah, sampai kayak waktu itu kayaknya ikutin kami iya pokoknya dia juga ngikutin apa sih Pak, ada juga ngomongin kami. Iya, mereka juga ngomongin circle aku yang berlima itu. Nah, udah deh, aku sama circle aku tuh kan udah muak. Akhirnya pas pulang sekolah, kami kan satu grup jalan-jalan kan sama si Vita ini. Di situ langsung kami tegur-tegur kalau dia tuh bermuka dua, dan dia tuh mengaku apa, guys? Dia mengaku kalau dia tuh bermuka dua. Udah di situ kami murka banget, dan dia tuh apa? Coba. Dia itu bilang, dia tuh suruh kami ngaca, dan dia tuh udah nawarin kayak mau aku beliin kaca. Nah, aku tuh langsung kayak yaudah, kami tuh langsung balas di chatnya tuh kayak gini, ya udah beliin kaca. Dan dia jawab apa? Dia bilang ke kami suruh bapaknya yang beliin lah, kan dia yang nawar gitu. Udah selesai. Nah, akhirnya kami bikin rencana, kami suruh si Valen ini untuk kayak mata-matain mereka itu, maksudnya kayak pura-pura ke circle mereka aja. Nah, akhirnya tiba-tiba si Valen ini ke circle mereka tanpa bilang ke kami. Terus pokoknya si Valen ini ngebilangin teman aku, sepupu aku si Bintang ini, kalau sepupu aku si Bintang ini pamer dada. Di situ aku langsung kayak udah murka banget. Akhirnya kami ngadu lah ke guru. Terus kan Valen itu kan jadinya ngikut circle sebelah kan. Nah, udah deh, akhirnya kami diemin Valen. Terus Valennya bilang ke kami, kan kalian loh yang suruh. Nah, kami langsung bilang, tapi kan bilang dulu, jangan langsung gitu. Nah, udah deh, sampai segitu ceritanya. Terus akhirnya baikan karena guru kami itu notice aku sama si Ica ini tidak temenan atau tidak dekat lagi. Dan kelas 6 ini aku gak dekat lagi sama Ica, so just friend. Gitu aja sih ceritanya. Aku sanggupnya nawarin segini guys, karena aku nggak tahu lagi mau cerita apa. So bye bye.